Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat. Dengan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62. Saya akan membacakannya bagi kita dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Di bawah perikop Petrus menyangkal Yesus. Mereka menangkap Yesus dan membawa dia ke rumah imam besar. Sementara itu, Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Orang ini juga bersama dia." Namun Petrus menyangkal. Katanya, "Aku tidak kenal dia, Bu." Tidak berapa lama kemudian seorang yang lain melihat dia, lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Namun Petrus berkata, "Bukan aku, Pak." Kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama dia, sebab ia juga orang Galilea." Namun Petrus berkata, "Pak, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku." Ia pun pergi keluar dan menangis dengan sedih. Godly Family, dalam bagian ini kita melihat bagaimana Petrus yang adalah salah seorang murid Yesus yang punya keberanian yang terlihat sangat besar dan dedikasi yang tinggi pada Yesus, kini sampai pada respons yang berbanding terbalik dengan pengakuan yang pernah ia nyatakan sendiri kepada Yesus. Di ayat 33 dikatakan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Tetapi pada bagian ini kita melihat bahwa apa yang telah Yesus katakan sebelumnya tentang Petrus, kini benar-benar terjadi. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali di hadapan orang-orang yang mengenalinya sebagai salah seorang pengikut Yesus. Apa yang membuat Petrus akhirnya menyangkal Yesus adalah karena tekanan yang muncul di sekelilingnya. Ketika tekanan itu terus bermunculan, maka Petrus akhirnya menyangkal Yesus. Tetapi berbeda dengan Petrus, Yesus justru menunjukkan respons yang sebaliknya. Ketika Yesus mendapat tekanan yang begitu hebat dari orang-orang yang ingin membunuhnya dan menyalibkannya di atas kayu salib, Yesus tetap memilih untuk taat melakukan kehendak Bapanya sampai akhir. Ketaatan Yesus melakukan kehendak Bapanya terbukti nyata hingga akhir hidupnya di kayu salib. Ketika kita melihat respons Yesus dan respons Petrus yang berbeda, di family sebetulnya respons Petrus juga merupakan respons yang sangat mungkin dilakukan oleh kita. Ketika kita berada di bawah tekanan hidup yang begitu berat, kita pun dapat melakukan hal yang sama dengan Petrus. Itulah kita. Kita adalah manusia yang lemah, terbatas, dan berdosa. Kita dapat gagal mengasihi Tuhan. Kita dapat gagal setia kepada Tuhan ketika hidup kita diperhadapkan dengan tekanan yang begitu beratnya. Tetapi Godly Family, kabar baiknya adalah bahwa di tengah ketidakmampuan, bahkan ketidakberdayaan kita, Allah mengasihi kita secara sempurna. Ketaatan Yesus kepada Bapa hingga mati di kayu salib, itu menjadi bukti kasih-Nya yang menyelamatkan dan membebaskan kita dari perbudakan dosa, serta memampukan kita untuk hidup bagi Allah melalui kasih karunia yang diberikannya bagi kita. Pertanyaannya, maukah kita tetap setia kepada Tuhan? Karena Allah telah memampukan kita
untuk hidup setia bagi Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa di tengah ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kami untuk secara sempurna mengasihi Engkau telah membuktikan kasih-Mu secara sempurna melalui kematian Kristus yang membebaskan kami dari perbudakan dosa dan memampukan kami untuk hidup taat dan setia kepada Allah. Tuhan, tolonglah kami untuk tidak menyangkal Tuhan ketika kami mendapat tekanan hidup yang berat. Ingatkan kami untuk bersandar kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.